Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan keterkaitan antara psikologi komunikasi dengan komunikasi interpersonal dan juga kelompok. Materi pertama yaitu psikologi komunikasi dalam perspektif komunikasi interpersonal. Pada materi ini, ditekankan mengenai persepsi memengaruhi komunikasi interpersonal. Jadi bagaimana Anda memandang diri Anda dan bagaimana orang lain memandang Anda akan memengaruhi komunikasi itu sendiri. Sebagai contoh, jika dikaitkan dengan kondisi saat ini yaitu COVID-19, kondisinya saat itu seorang suami baru pulang kerja, kemudian ia menunjukkan wajah lelah seperti kurang enak badan dan mengalami batuk-batuk dalam jangka waktu yang cukup lama. Sang istri bisa saja mempersepsikan bahwa sang suami terjangkit virus corona tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, jika kita melihat dari faktor situasional, seperti petunjuk wajah yang digambarkan sang suami, seperti kelelahan, dan petunjuk kinesik, yaitu batuk-batuk yang dialami oleh suaminya. Faktor kedua yaitu faktor personal seperti pengalaman yang dialami sang istri. Dalam hal ini, sang istri sudah pernah mendapatkan pengetahuan dari berita di televisi yang ditontonnya, yang menyebutkan bahwa ciri-ciri yang ditunjukkan suaminya sangat memungkinkan untuk seseorang yang mengalami positif corona. Akibatnya, sang istri bisa saja membatasi komunikasi dengan suaminya karena takut tertular virus tersebut, meskipun belum pasti apakah sang suami benar-benar terjangkit virus corona tersebut atau tidak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persepsi yang dimiliki seseorang memang dapat memengaruhi komunikasi interpersonal di antara keduanya. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari sistem komunikasi dalam kelompok. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa yang merupakan anggota kelompok dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, di mana merupakan salah satu klasifikasi dari kelompok keanggotaan. Tentunya sikap dan perilaku saya sebagai mahasiswa, terutama selama di kampus, akan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang ada. Nah, peraturan tersebut diterbitkan oleh pihak kampus dan juga Sivitas Akademika UAJ, yang mana mereka merupakan kelompok rujukan bagi para anggotanya, yaitu saya sebagai mahasiswa UAJ. Nah, terkait dengan COVID-19 tentunya banyak perubahan peraturan. Nah, kita dapat melihat perubahan peraturan itu dengan seperti adanya penerbitan surat dari rektor, dekan, dan sebagainya. Nah, kelompok rujukan ini menjadi salah satu pengaruh perubahan sikap bagi para anggotanya. Seperti misalnya ada perubahan peraturan yang awalnya kita kuliah tatap muka di kelas menjadi kuliah daring. Nah, dapat disimpulkan bahwa kelompok rujukan ini sangat mempengaruhi sikap dan perilaku tindakan dari kelompok keanggotanya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari kelompok primer, di mana adanya keluarga. Nah, di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai anak SMA yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tentunya dalam pengambilan keputusan dan tindakan tidak diputuskan oleh diri saya sendiri, tetapi adanya juga diskusi dengan orang tua saya sebagai anggota keluarga. Nah, kesepakatan saya dengan orang tua saya tentunya akan memengaruhi tindakan yang akan saya ambil. Nah, seperti saya kuliah di mana, budgetnya berapa, dan jurusan yang saya ambil tidak akan saya putuskan sendiri, melainkan adanya diskusi dengan orang tua dan juga kesepakatan yang akan sangat memengaruhi tindakan saya. Misalnya saya ingin berkuliah di kampus A, tetapi budget orang tua tidak memenuhi. Nah, dengan itu saya harus mencari lagi kampus-kampus mana yang memenuhi budget kedua orang tua saya. Nah, jika ada kesepakatan, tentunya akan memengaruhi tindakan mana kampus apa yang akan saya ambil. Nah, dengan itu adanya kelompok primer dengan saya memiliki keterikatan dengan keluarga saya, adanya interdependensi memengaruhi tindakan dan sikap yang saya ambil untuk melanjutkan kuliah di mana. Seperti itu.